Namo Buddhaya teman-teman sekalian, semoga teman-teman berbahagia dan sehat selalu. Nah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alfian Wijaya, Christina, Melanie Putri, Selina Seren, dan Sylvia Wijaya. Di dalam kehidupan, itu selalu ada kesalahan, dan kesalahan itu selalu ada hukum dan sanksinya. Kali ini kita akan membahas tentang hukum dan sanksi dalam agama Buddha. So, keep on watching! Halo semuanya, namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melanie Putri dengan NIM saya yaitu 261201013. Nah, materi yang akan saya bawa yaitu mengenai hukum dan juga perbedaan hukum perbuatan manusia dan juga hukum kesunyataan. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu hukum. Apa sih itu hukum? Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang sifatnya memaksa dan ada sanksinya jika kita melanggarnya. Hukum itu dibuat untuk menjaga ketertiban masyarakat dan juga mencegah terjadinya kekacauan. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum itu merupakan lembaga sosial yang menentang segala bentuk penindasan. Dalam agama Buddha, hukum itu berkaitan erat dengan hukum perbuatan atau yang kita sebut dengan karma, dan juga hukum ketergantungan atau paticca samuppada. Hukum itu menerangkan sebab akibat yang menyebabkan penderitaan manusia dan juga lenyapnya penderitaan. Nah, secara ringkas, agama Buddha menjelaskan sebab dan juga lenyapnya sebab itu. Ini adalah isi dari Dhammapada 256 dan 257, yaitu pada zaman Buddha, ada beberapa biku pernah melihat beberapa orang hakim menerima uang suap dan membebaskan perkaranya. Mereka melaporkan kejadian itu kepada Buddha. Selanjutnya, Buddha berkata, para biku, dalam memutuskan suatu perkara, jika seseorang terpengaruh oleh rasa kasihan atau pertimbangan keuangan, dia tidak dapat disebut sebagai si adil atau hakim yang patuh pada hukum. Nah, jika seseorang menimbang bukti-bukti dengan teliti dan memutuskan suatu kasus secara tidak memihak, maka ia disebut si adil atau hakim yang patuh pada hukum. Isi Dhammapada 256-257 yaitu orang yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa tidak dapat dikatakan sebagai orang adil. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar dan juga mana yang salah. Orang yang mengadili orang lain dengan tidak tergesa-gesa, bersikap adil dan tidak berat sebelah, yang senantiasa menjaga kebenaran, pantas disebut sebagai orang adil. Selanjutnya yaitu perbedaan hukum buatan manusia dan juga hukum kesunyataan. Hukum kesunyataan itu berlaku di semua alam kehidupan, yaitu 31 alam, berlaku melintasi ruang dan waktu, berlaku bagi semua orang tanpa kecuali, sanksinya alamiah sebagai konsekuensi dari perbuatan. Sedangkan hukum buatan manusia itu berlaku di wilayah tertentu, dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, mengikat orang sesuai dengan domisilinya, sanksinya buatan manusia yang dapat berubah-ubah. Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina dengan NIM 262201028. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang hukum dan keadilan. Nah, pastinya setiap orang akan menerima hasil dari perbuatannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyembunyikan diri atau menghindar dari segala akibat perbuatan jahat. Hal tersebut tercatat pada Dhammapada 127. Dalam Buddhisme, tidak menempatkan hukum sebagai pembalasan demi keadilan. Hukum yang baik memiliki dasar moral yang dapat diterima secara universal dan mengandung unsur pendidikan. Nah, kemudian ada hukum kesunyataan yang diajarkan Buddha. Yang pertama adalah 4 kebenaran mulia atau Catur Arya Sakani. Yang kedua adalah 3 corak universal atau Tri Lakana.
Yang ketiga adalah karma dan kelahiran kembali atau karma dan pundabawa. Dan yang keempat adalah sebab akibat yang saling bergantungan atau patika samupada. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang 4 kebenaran mulia atau catur Arya Sakani. Nah, apa sih 4 kebenaran mulia itu? Nah, yang pertama adalah kebenaran mulia tentang duka atau duka saka. Nah, duka itu adalah ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Nah, setiap orang mengalami duka pada suatu saat dalam kehidupannya. Nah, duka itu juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah penderitaan intrinsik atau duka-duka, merupakan penderitaan badan atau batin. Yang kedua adalah penderitaan karena perubahan atau viparinama duka, yaitu penderitaan karena anika. Dan yang ketiga adalah penderitaan karena kondisi atau sankara duka, yang merupakan 5 gugus kemelekatan adalah penderitaan. Nah, kemudian yang kedua adalah kebenaran mulia sebab duka. Nah, kami ingin lebih dari segalanya. Kita tidak menjadi bahagia dengan apa yang kita miliki. Selalu ada sesuatu yang lain akan membuat kita merasa lebih baik, merupakan nafsu, keinginan, ataupun tanha. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran mulia tentang lenyapnya duka. Nah, di sini Anda akan memiliki kebahagiaan yang sempurna. Nah, ini adalah pencerahan ataupun nirwana, yaitu padamnya nafsu. Nirwana itu merupakan kebahagiaan tertinggi. Nah, dan yang keempat itu adalah kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. Jalan menuju lenyapnya duka, praktikkan jalan mulia berunsur 8, ataupun jalan ini disebut juga jalan tengah. Nah, jalan ini akan membimbingmu menuju kebahagiaan dan terbebas dari derita. Nah, dari sudut latihan, jalan mulia berfaktor 8 dibagi menjadi 3 gugus untuk dikembangkan serempak. Yang pertama yaitu sila atau kemoralan, yang kedua adalah samadhi atau konsentrasi, dan yang ketiga adalah panna atau kebijaksanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 corak kehidupan atau trilakana. Yang pertama adalah sabe sankara anika, merupakan segala yang terkondisi selalu berubah. Yang kedua adalah sabe sankara duka, merupakan segala yang terkondisi tidak memuaskan. Dan yang ketiga adalah sabe dhamma anatta, merupakan segala fenomena tiada inti diri. Nah, hubungan dari ketiga corak ini adalah apapun yang selalu dalam perubahan atau anika akan menyebabkan ketidakpuasan atau duka dan tanpa inti diri yang tetap. Selanjutnya saya Sylvia Wijaya dengan NIM 206-220-1043 akan melanjutkan penjelasan mengenai sanksi. Dalam beberapa kejadian, banyak orang yang berbuat semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya perbuatan yang dilakukannya. Apakah akibat dari perbuatan yang kita lakukan akan merugikan orang lain, atau orang lain malah tidak mempermasalahkannya? Kemajuan dalam berbagai bidang komunikasi maupun informasi dan teknologi memberikan andil dalam munculnya masalah moral. Banyak orang tidak lagi memiliki pegangan tentang norma kehidupan dan norma kesopanan. Sila bahasa dari bahasa Pali yaitu alat bantu yang digunakan seseorang untuk dapat mempunyai sikap atau perilaku atau tindakan yang baik, yang bagus, yang murni, atau yang tidak tercela. Sila dapat juga dikatakan sebagai alat pengendali yang digunakan agar terhindar dari perbuatan dan ucapan yang tidak terpuji. Sila adalah cintana, yaitu cintana yang berada pada orang yang menghindari perbuatan dan ucapan salah, yakni yang pertama membunuh, yang kedua mencuri atau mengambil barang yang tidak diberikan, yang ketiga melakukan perbuatan asusila, melakukan hubungan seksual bukan dengan pasangan mereka. Selain perbuatan, ada
juga ucapan yang sering kita ucapkan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain. Berikut ada 4 ucapan yang tidak terpuji. Yang pertama, berbohong. Tidak tahu mengatakan tahu, tahu mengatakan tidak tahu. Belum pernah melihat tapi mengatakan dia telah melihat mengatakan belum pernah melihat. Seseorang dapat melakukan hal ini demi dirinya sendiri, atau demi orang lain, ataupun demi mendapatkan sesuatu atau hadiah. Yang kedua adalah memfitnah atau mengadu domba. Apa yang didengarkan di sini, dia katakan di sana adalah berbeda dengan kenyataannya. Dia katakan di sana untuk memisahkan mereka yang di sana dengan mereka yang di sini atau sebaliknya, sehingga membuat mereka yang bersatu menjadi terpecah belah dan meningkatkan perselisihan antara mereka. Yang ketiga adalah bicara kasar. Perkataan yang kita keluarkan memicu munculnya kemarahan dan tidak kondusif untuk terjadinya konsentrasi serta kata-kata marah yang tajam, menusuk, dan keras. Ataupun kata-kata yang tidak baik yang kita harus ucapkan kepada orang lain yang kemudian menyakiti hati mereka. Yang terakhir adalah gosip. Bicara yang tidak bermanfaat. Pembicaraan yang tidak tepat waktunya, tidak berdasarkan fakta, atau tidak sesuai dengan dhamma dan vinaya. Jadi, pada kenyataannya, sekarang banyak umat Buddha yang moralitasnya menurun. Selain moralitasnya mulai menurun, mereka juga belum mengerti sepenuhnya tentang akibat atau sanksi dari pelanggaran dari ucapan yang mereka ucapkan. Jadi, sebelum melakukan sesuatu, pikirkan dengan baik apakah perbuatan dan ucapan kita itu memang benar dan baik untuk mereka, supaya kita tidak menyakiti hati orang lain. Halo semuanya, namo buddhaya, nama saya Alfian Wijaya dengan NIM 261201014. Selanjutnya kita membahas tentang karma baik dan buah karma baik. Memberi dana, A. Materi, B. Memberikan keberanian, rasa nyaman dan hiburan bagi orang yang terguncang, C. Memberikan nasihat. Buah karmanya, A. Kekayaan materi, B. Banyak sahabat, C. Mempunyai pengaruh kuat di lingkungannya. Karma baik selanjutnya menjalani sila. Buah karma baiknya lahir di keluarga terhormat yang berbahagia. Karma baik selanjutnya mengembangkan batin atau bawana. Buah karma baik membantu lahir di alam bentuk dan tanpa bentuk. Karma baik selanjutnya menghormati atau apacayana. Buah karmanya selalu dihormati. Karma baik selanjutnya melayani atau weya waca. Buah karma baiknya mendapat membantu asisten yang loyal dan teman yang setia. Karma baik selanjutnya melimpahkan jasa atau patidana. Buah karmanya berkemampuan memberi secara berlimpah pada kehidupan berikutnya. Karma baik selanjutnya bergembira atas jasa orang lain atau patamodana. Buah karmanya selalu berbahagia di keluarga manapun ia dilahirkan. Karma baik selanjutnya membabarkan dhamma atau dhamma desana. Buah karma baiknya arif, pintar, berpengetahuan luas. Karma baiknya selanjutnya menyimak dhamma atau dhamma sawana. Buah karmanya arif, pintar, pengetahuan luas. Karma baik selanjutnya meluruskan pandangan atau dicikukama. Buah karma baiknya arif, pintar, berpengetahuan luas. Selanjutnya kita membahas karma buruk, kondisi-kondisi yang diperlukan. Buah karma buruk, di mana karma buruk pertama membunuh. Kondisi-kondisi yang diperlukan: 1. Adanya makhluk, 2. Tahu adanya makhluk, 3. Niat, 4. Usaha, 5. Terjadinya kematian. Buah karma buruknya: pendek umur, sakit-sakitan, selalu sedih karena berpisah dengan orang yang dicintai, dan ketakutan selalu. Karma buruk selanjutnya mencuri. Kondisi-kondisi yang diperlukan: 1. Adanya harta orang lain, 2. Tahu adanya harta orang lain,
3. Niat. 4. Usaha. 5. Terjadinya pengambilan. Buah karma buruknya kemiskinan sial, malang, keinginan yang tak tercapai, dan ketergantungan pada orang lain. Karma buruk selanjutnya berzina. Kondisi yang diperlukan: 1. Niat untuk menikmati objek terlarang. 2. Usaha. 3. Terjadinya kontak. Buah karma buruknya mendapatkan pasangan hidup yang tak diinginkan, mempunyai banyak musuh, organ seks bermasalah, menjadi waria. Karma buruk selanjutnya berdusta. Kondisi yang diperlukannya: 1. Ketidakbenaran. 2. Niat untuk menipu. 3. Usaha. 4. Terjadinya komunikasi. Buah karma buruknya disiksa oleh ucapan kasar dari orang lain, selalu dicemarkan nama baik, tak dipercaya orang lain, dan bau mulut. Karma buruk selanjutnya menfitnah. Kondisi yang diperlukan: keretakan hubungan. 2. Niat untuk memisahkan. 3. Usaha. 4. Komunikasi. Buah karma buruknya selalu diputus hubungan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Karma buruk selanjutnya berkata kasar. Kondisi yang diperlukannya: 1. Ada orang-orang yang dimaki. 2. Pikiran marah. 3. Menggunakan kata kasar. Buah karma buruknya dibenci orang lain, kehendak tak salah, suara kasar. Karma buruk selanjutnya omong kosong. Kondisi yang diperlukan: 1. Kecondongan untuk bicara yang tak berguna. 2. Narasi. Buah karma buruknya organ tubuh tidak selaras, ucapan tak lancar dan tidak enak didengar. Karma buruk selanjutnya iri. Kondisi yang diperlukannya: 1. Barang orang lain. 2. Hasrat untuk memiliki. Buah karma buruknya keinginan yang selalu tak tercapai. Karma buruk selanjutnya niat buruk. Kondisi yang diperlukan: 1. Makhluk lain. 2. Niat untuk mencelakai. Buah karma buruknya jelek rupa, aneka penyakit, dan sifat yang menjijikkan orang lain. Karma buruk selanjutnya berpandangan salah. Kondisi yang diperlukan: 1. Cara menyimpang dalam hal sebuah objek dipandang. 2. Kesalahpahaman terhadap objek itu. Buah karma buruknya kemelekatan pada objek yang hina atau bermutu dan tak bermutu, kurang arif, kurang pintar, penyakit kronis. Selanjutnya, kelompok kami telah mengambil salah satu contoh berita yang ada di Google, yaitu mabuk berat, pemuda ini bunuh daruda paksa korban yang sudah tidak bernyawa. Setelah kita melihat dan membacanya, bahwa di artikel tersebut ada seorang pemuda dengan kondisi yang sedang mabuk berat telah melakukan perbuatan asusila, yaitu mencekik hingga mati lalu memperkosa korbannya dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Nah, jelas-jelas tindakan ini sudah melanggar nilai-nilai kemoralan. Nah, sebagai umat Buddha, kita sudah mengenal dengan namanya Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah nasihat landasan moral agama Buddha yang ditaati oleh pengikut Siddhartha Gautama. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta Pancasila dan berarti adalah 5 kemoralan. Nah, di sini pemuda tersebut telah melakukan pelanggaran Pancasila, yaitu melakukan pembunuhan makhluk hidup, melakukan perbuatan asusila, dan juga meminum minuman yang dapat menyebabkan kelemahannya kesadaran. Nah, untuk faktor penyebabnya, yang pertama, pengetahuan adanya moral yang menurun. Banyak orang yang tidak memiliki pegangan tentang norma kehidupan dan juga norma kesopanan. Yang kedua, faktor penyebab sesuai 12 Paticca Samuppada. Hukum ini menekankan suatu prinsip penting bahwa semua fenomena di alam semesta ini merupakan keadaan relatif yang terkondisi dan juga tidak bisa muncul dengan sendirinya tanpa kondisi-kondisi yang mendukungnya. Akan melanjutkan pembahasan mengenai akibat yang ditimbulkan dari isu yang telah dibahas tadi. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah secara hukum Indonesia, dan sanksi secara Indonesia adalah tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras ini sudah disertai dengan tindak pidana yang berupa penganiayaan.
maka pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui pasal 351 KUHP, yaitu dihukum dalam penjara dan didenda. Kemudian karma buruk apa yang didapat dari si pelaku dari membunuh dan berzina adalah pendek umur, sakit-sakitan, ketakutan yang berlebih, kehilangan akal orang yang disayangi, dan dijauhi oleh semua orang karena perbuatan mereka yang tidak sepantasnya itu. Pembahasan secara agama Buddha. Tindakan ini telah melanggar nilai-nilai kemoralan yang diharuskan untuk agama Buddha, yang dikenal dengan Pancasila, yaitu pada sila pertama, sila kedua, dan sila kelima. Agama Buddha memandang hukum bukan hanya mencakup hukum alam saja, tetapi mendorong manusia untuk meningkatkan diri agar tidak terjerumus di dalamnya dan memiliki nilai moral dalam diri mereka masing-masing. Nah, setelah teman-teman mempelajari hukum sanksi dalam agama Buddha, serta contoh beritanya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa agama Buddha berpandangan bahwa hukum merupakan hak yang dibuat manusia hanya berupa kebenaran sekunder. Namun, jika hukum dilandasi prinsip-prinsip Dharma, maka akan menjadi kebenaran yang sesungguhnya. Nah, sebaliknya, jika tidak demikian, maka akan menciptakan ketegangan di masyarakat. Agama Buddha memandang bahwa hukum bukan hanya mencangkup kebenaran hukum alam, tetapi juga mampu mendorong manusia untuk meningkatkan diri. Para biku melaksanakan peraturan, hukum, dan rumusan hak yang ditetapkan secara seksama agar mereka memiliki kesempatan penuh untuk mencapai kondisi batin yang baik. Pemahaman yang lebih dalam dilakukan melalui meditasi serta usaha belajar yang giat. Ini termasuk di Dhammananda Sri 2002-185. Nah, agama Buddha mengenal dan mengajarkan serta menganjurkan agar umat Buddha tunduk pada hukum. Siapa bekerja sesuai hukum, maka akan berada di tempat yang pasti dan aman. Barang siapa yang bekerja menyimpang dari hukum, maka akan menjadi korban keadaan. Nah, 3 jenis hukum yaitu hukum adat, hukum negara, dan hukum dhamma atau hukum alam diadaptasi dari ceramah Dhamma Subbo Mahatera. Setiap perbuatan, perkataan, atau pikiran yang jahat, maka kita akan mendapatkan hukum karma dan sanksi dari perbuatan kita tersebut. Jadi, berbuatlah baik, maka kita akan mendapatkan karma yang baik juga. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Maaf jika ada salah penuturan kata. Namo Buddhaya, teman-teman. I hate this channel. No!